Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan latihan soal UAS UT Sistem Hukum Indonesia dan juga sekalian pembahasan membaca penjelasan dari jawabannya juga ya teman-teman. Kita lanjut aja langsung ke soal nomor 1. Nomor 1, kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu disebut. Jawabannya adalah D, sistem. Penjelasan, sistem merupakan kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara terpadu untuk mencapai tujuan. Sedangkan hukum adalah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, ini kita bahas soalnya. Di soal itu ada kata kunci yaitu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen saling berinteraksi dan terintegrasi mencapai tujuan tertentu. Itu disebut dengan sistem karena sesuai dengan pengertian dari sistem tersendiri, yaitu merupakan kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara terpadu mencapai tujuan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi udah ada kata kuncinya yaitu elemen-elemen yang saling berinteraksi. Elemen-elemen yang saling berinteraksi itu untuk mencapai suatu tujuan itu disebut sistem. Kita lanjut soal nomor 2. Fungsi hukum yang menuntut agar setiap perbuatan memiliki dasar aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah adalah fungsi. Jawabannya A, kepastian hukum. Penjelasan, kepastian hukum merupakan fungsi hukum yang menjamin adanya aturan yang jelas, tetap, dan tidak berubah-ubah sehingga masyarakat dapat mengetahui konsekuensi dari setiap perbuatan. Nah, ini kita lihat kata kuncinya ya teman-teman. Jika ada pertanyaan berupa fungsi hukum dan ada kata kunci memiliki aturan yang jelas, tidak berubah-ubah, ini kata kuncinya, tidak berubah-ubah, itu adalah fungsi hukum berupa kepastian hukum. Lalu kita lanjut soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi hukum adalah. Jawabannya B, fungsi kekuasaan. Kita lihat penjelasannya. Fungsi hukum meliputi ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Oh, ternyata fungsi hukum ada 3 ya, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Kekuasaan bukan merupakan fungsi hukum, melainkan alat untuk menegakkan hukum. Oke, kita ulang lagi aja ya, baca lagi ya. Jadi fungsi hukum tadi ada 3, meliputi ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Lalu soal nomor 4. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat berupa orang atau benda hukum disebut. Aku baca lagi soalnya ya, nomor 4. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat berupa orang atau benda hukum disebut. Jawabannya A, subjek hukum. Penjelasan, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang dan badan hukum. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi hak dari subjek hukum. Oke. Kita lanjut soal nomor 5. Segala sesuatu yang dapat menjadi hak dari subjek hukum dikenal sebagai. Jawabannya D, objek hukum. Penjelasan, objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi hak dari subjek hukum. Misalnya benda bergerak, benda tidak bergerak, atau hak tagih. Lanjut soal nomor 6. Kejadian yang menimbulkan akibat hukum seperti kelahiran atau kematian digolongkan sebagai. Jawabannya C, peristiwa hukum.
Penjelasan, peristiwa hukum adalah kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya kelahiran menimbulkan hak waris atau kematian menyebabkan terbukanya warisan. Lanjut soal nomor 7. Pembedaan antara hukum publik dan hukum privat termasuk dalam. Jawabannya B. Penggolongan hukum. Penjelasan. Penggolongan hukum mencakup perbedaan hukum publik versus privat, hukum material versus formil, serta hukum tertulis versus tidak tertulis. Lanjut soal nomor 8. Menurut aliran positivisme hukum yang dikemukakan John Austin, hukum dipandang sebagai, jawabannya A, perintah penguasa yang terlepas dari nilai moral. Penjelasan, positivisme hukum memandang hukum sebagai perintah penguasa yang terlepas dari nilai moral. Berbeda dengan hukum alam yang menekankan prinsip moral universal. Jadi kita lihat ya, kita bahas soal ini sebentar. Ini pertanyaannya adalah aliran positif hukum. Aliran positif hukum. Nama tokoh yang mengemukakan itu namanya John Austin. Jadi pandangan dari aliran positivisme hukum ini, kata kuncinya adalah perintah penguasa terlepas dari nilai moral. Jadi ada perintah penguasa yang terlepas dari nilai moral. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Proses hakim dalam menerapkan aturan abstrak ke dalam kasus konkret melalui interpretasi dan konstruksi dikenal sebagai, jawabannya C, penemuan hukum. Penjelasan, penemuan hukum adalah proses hakim menerapkan aturan abstrak ke kasus konkret melalui interpretasi dan konstruksi, bukan sekedar menyusun atau mengelompokkan aturan. Jadi ini kita bahas sebentar. Ada pertanyaan, proses hakim dalam menerapkan aturan abstrak ke dalam kasus konkret itu dikenal sebagai penemuan hukum. Nah, kita lihat pengertian penemuan hukum di penjelasannya. Jadi penemuan hukum adalah proses hakim menerapkan aturan abstrak ke kasus konkret melalui interpretasi dan konstruksi, bukan sekedar menyusun atau mengelompokkan aturan. Jadi kata kuncinya itu ada pada proses hakim menerapkan aturan abstrak dalam kasus konkret. Itu ya. Nah, ini dikenal sebagai penemuan hukum. Lanjut kita ke soal nomor 10. Kesatuan utuh dari tatanan kaidah asas dan pranata hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain merupakan pengertian. Jawabannya C, sistem hukum. Penjelasan, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan kaidah asas dan pranata hukum yang saling berkaitan, berbeda dengan tata hukum yang merujuk pada susunan atau urutan peraturan. Lanjut ke soal nomor 11. Ciri-ciri khas sistem hukum Indonesia yang membedakannya dari sistem hukum lain adalah, jawabannya B, bersifat majemuk dan berdasarkan Pancasila. Penjelasan, sistem hukum Indonesia bersifat majemuk karena terdiri dari beberapa subsistem hukum dan berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lanjut soal nomor 12. Berlakunya lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah negara disebut, jawabannya A, pluralisme hukum. Penjelasan,
Pluralisme hukum adalah berlakunya lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah negara, seperti di Indonesia yang memperlakukan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat secara berdampingan. Lanjut soal nomor 13. Menurut Lawrence M. Friedman, komponen sistem hukum nasional yang mencakup aturan dan norma tertulis maupun tidak tertulis adalah jawabannya B. Substansi hukum. Penjelasan: substansi hukum mencakup aturan dan norma yang berlaku, sedangkan struktur hukum adalah lembaga penegak hukum, dan budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum. Nah, kita bahas ini dulu ya. Jadi ada tokoh bernama Lawrence M. Friedman, di mana dia itu sepertinya membagi komponen sistem hukum nasional. Ada aturan dan juga norma tertulis maupun tidak tertulis. Nah, itu pengertian dari substansi hukum. Lalu ada pengertian lain kalau kita baca dari penjelasan ya. Substansi hukum itu mencakup aturan dan norma yang berlaku. Jadi kalau substansi hukum, kata kuncinya itu adalah aturan dan norma yang berlaku. Lalu ada lagi pengertian dari struktur hukum. Struktur hukum itu kata kuncinya lembaga penegak hukum. Nah, lalu ada lagi pengertian dari budaya hukum. Nah, budaya hukum ini adalah sikap masyarakat. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum. Kita lanjut soal nomor 14. Komponen sistem hukum nasional yang berkaitan dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan disebut, jawabannya D. Struktur hukum. Penjelasan: struktur hukum merujuk pada lembaga dan institusi yang menjalankan sistem hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Lanjut soal nomor 15. Sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku termasuk dalam komponen sistem hukum nasional yang disebut, jawabannya C. Budaya hukum. Penjelasan: budaya hukum adalah sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat. Lanjut ke soal nomor 16. Aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti memiliki sanksi berupa reaksi masyarakat tersebut. Jawabannya D. Hukum adat. Penjelasan: hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan sanksinya berupa reaksi masyarakat. Berbeda dengan hukum kebiasaan yang mungkin telah dikodifikasi. Lanjut ke soal nomor 17. Salah satu sifat khas hukum adat yang menyelesaikan setiap perbuatan hukum secara langsung dan tuntas pada saat itu juga disebut, jawabannya A. Kontan. Penjelasan: sifat kontan dalam hukum adat berarti setiap perbuatan hukum diselesaikan secara tunai dan tuntas pada saat itu tanpa menunda-nunda pembayaran atau pelaksanaan kewajiban. Lanjut ke soal nomor 18. Sifat komunal dalam hukum adat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan, jawabannya A. Pribadi atau individu. Penjelasan: sifat komunal berarti hukum adat memprioritaskan kepentingan bersama, persekutuan di atas kepentingan pribadi atau individu. Nomor 19. Dasar konstitusional pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat dalam, jawabannya C. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945. Penjelasan: Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang NRI 1945 secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Berarti di dalam undang-undang kita, dasar konstitusional hukum adat itu tertuang dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945.
Lanjut ke soal nomor 20. Teori reception incomplexu yang dikemukakan oleh L.W.C. van den Berg menyatakan bahwa jawabannya D. Hukum adat diterima sepenuhnya bagi orang pribumi. Penjelasan. Teori reception incomplexu memandang bahwa hukum adat termasuk di dalamnya hukum Islam yang telah diresepsi diterima sepenuhnya dan berlaku bagi orang pribumi. Lalu kita lanjut ke soal nomor 21. Teori reseptie dari C. Snodgrass. Atau gimana bacaannya nih ya. Teori reseptai dari C. Snodgrass memandang bahwa hukum Islam baru berlaku apabila jawabannya A. telah diterima oleh hukum adat setempat. Penjelasan. Teori reseptai menyatakan bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi pemeluknya, melainkan baru memiliki kekuatan hukum apabila telah diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Lanjut ke soal nomor 22. Masyarakat hukum adat yang terbentuk karena ikatan darah atau keturunan disebut persekutuan hukum adat yang bersifat. Jawabannya A. Genealogis. Penjelasan. Persekutuan hukum adat genealogis didasarkan pada pertalian darah atau keturunan yang sama. Berbeda dengan persekutuan teritorial yang didasarkan oleh kesamaan wilayah tempat tinggal. Kita lanjut ke soal nomor 23. Si van Vollenhoven membagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa lingkaran hukum adat berdasarkan jawabannya A. Corak dan karakteristik hukum adat yang berlaku. Penjelasan. Lingkaran hukum adat van Vollenhoven mengelompokkan daerah-daerah berdasarkan corak khas hukum adat yang berlaku, sehingga ditemukan beberapa lingkungan hukum adat yang berbeda di seluruh Indonesia. Mari kita bahas sebentar ya teman-teman. Dari beberapa soal yang kita baca tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan yang cukup menarik, bahwa banyak sekali sistem hukum Indonesia ini di dalam penjelasannya lah, teoritis penjelasannya itu banyak sekali dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Belanda ya. Ini contohnya itu si van Vollenhoven. Mungkin ini juga sesuai dengan historis negara kita yang dijajah oleh pemerintahan Belanda cukup lama. Nah, pada kasus soal nomor 23 ini, si van Vollenhoven ini membagi wilayah Indonesia dalam beberapa lingkaran hukum adat yang berdasarkan corak dan karakteristik hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 24. Persekutuan hukum adat yang keanggotaannya ditentukan oleh tempat tinggal dalam wilayah tertentu disebut persekutuan. Jawabannya B. Teritorial. Penjelasan. Persekutuan teritorial didasarkan pada ikatan wilayah atau daerah tempat tinggal seperti desa atau marga dalam pengertian wilayah, bukan berdasarkan hubungan darah. Yang berdasarkan hubungan darah tadi yang genealogis ya kawan-kawan, itu kita ingat-ingat lah. Selanjutnya soal nomor 25. Hak bersama seluruh anggota persekutuan hukum adat atas tanah yang berada di wilayah mereka disebut. Jawabannya C. Hak ulayat. Penjelasan. Hak ulayat merupakan hak bersama masyarakat hukum adat atas tanah yang dikuasai oleh persekutuan, di mana individu hanya memiliki hak memanfaatkan, bukan memiliki secara pribadi. Lanjut ke soal nomor 26.
Seseorang kepala suku di suatu masyarakat adat meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Menurut adat setempat, anak laki-laki tertua berhak mewarisi seluruh harta pusaka dan meneruskan kedudukan ayahnya. Sistem pewarisan ini disebut, jawabannya D, mayorat. Penjelasan. Sistem mayorat merujuk satu ahli waris tertentu, biasanya anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua, untuk mewarisi seluruh harta pusaka dan meneruskan kedudukan pewaris. Lanjut ke soal nomor 27. Asas perkawinan adat yang melarang seseorang menikah dengan orang dari luar kelompoknya sendiri disebut, jawabannya D, endogami. Penjelasan. Asas endogami mengharuskan seseorang mencari jodoh di dalam sekelompoknya sendiri, misalnya dalam satu suku atau klan, dan melarang pernikahan dengan pihak luar. Nah, ternyata ada juga istilah baru ya, endogami, yaitu mengharuskan seseorang menikah di dalam satu suku atau klannya sendiri dan melarang pernikahan dengan pihak luar klan. Kita lanjut ke soal nomor 28. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dilakukan terutama melalui dua mekanisme, yaitu, jawabannya A, legislasi dan jurisprudensi. Penjelasan. Hukum adat diintegrasikan melalui legislasi, yaitu pembentukan undang-undang yang mengakomodasi norma adat, dan melalui jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang menerapkan dan mengukuhkan sistem hukum adat. Jadi hukum adat itu diintegrasi ke dalam sistem hukum nasional melalui dua mekanisme, yaitu legislasi dan jurisprudensi. Lanjut ke soal nomor 29. Berikut ini yang bukan merupakan tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional adalah, jawabannya A, sifat hukum adat yang universal dan seragam. Jawabannya yang A ya. Terus kita lihat penjelasan. Hukum adat justru bersifat partikular dan beragam, bukan universal dan seragam. Keragamannya inilah yang menjadikan salah satu tantangan utama dalam integrasi ke sistem hukum nasional yang cenderung seragam. Kita baca dulu soalnya. Nih, soal nomor 29 itu menjebak ya, karena ada kata bukan merupakan tantangan dari sistem hukum adat yang kita mau diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Jadi jawabannya A ya, karena ada kata kunci menjebak yaitu bukan. Lanjut ke soal nomor 30. Suatu perkara sengketa tanah adat diputuskan oleh pengadilan dengan menerapkan prinsip musyawarah dan kearifan lokal yang selama ini dipraktikkan dalam masyarakat setempat. Putusan ini kemudian dijadikan rujukan bagi hakim lain dalam perkara serupa. Proses ini menggambarkan integrasi hukum adat melalui, jawabannya D, jurisprudensi. Penjelasan. Jurisprudensi sebagai sumber hukum formal terjadi ketika putusan hakim yang menerapkan dan mengakui prinsip hukum adat diikuti oleh hakim lain dalam perkara serupa sehingga menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Nah, ini kita lihat karena ini panjang ya, soalnya kita bahas dulu sebentar. Ada perkara sengketa tanah adat. Oke, terus putusan ini dirujuk bagi hakim, menggambarkan integrasi hukum adat melalui jurisprudensi ya. Pokoknya kalau ada kata kunci kehakiman itu pasti merujuk pada jurisprudensi. Intinya itu aja sih. Oke, aku rasa untuk kali ini kita bahas soal dari nomor 1 sampai 30. Mungkin aku akan buat ini jadi 3 part biar gak terlalu banyak. Aku akhiri. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.